Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Alwani, NIM 2017 10 11 03 11301, akan membabarkan tentang analisis jurnal saya. Untuk yang pertama, yang berjudul Analisis Efektivitas Manajemen Perubahan pada Firma Hukum oleh penulis Aisyah Pia Ashrun Putri, yang dimana kesimpulan ini adalah firma hukum MAP telah secara efektif dalam melakukan perubahan dari segi proses bisnisnya, yaitu dengan mengimplementasikan Client Relationship Management atau CRM. Peran managing partner sebagai pimpinan firma juga dinilai optimal karena mampu memfasilitasi serta memotivasi para advokat di dalam melaksanakan perubahan. Saran dari penulis adalah agar firma hukum MAP terus meningkatkan kompetensinya dalam menggunakan CRM dan menggunakan benchmarking untuk dapat menemukan area of improvement untuk terus dapat belajar menjadi firma hukum yang lebih kompeten serta mampu menyediakan pelayanan hukum secara lebih profesional lagi ke depannya. Untuk yang kedua, judul jurnal penilaian profesionalisme advokat dalam penegakan hukum melalui pengukuran indikator kinerja etisnya oleh penulis Agus Raharjo dan Sunarnyo, di mana kesimpulan dari penulis ini adalah ada 3 kesimpulan. Yang pertama, kode etik advokat merupakan sumber hukum tertinggi bagi advokat. Profesionalisme advokat dalam penegakan hukum dapat diukur dengan menggunakan standar etika yang rumuskan dalam kode etik tersebut. Dalam penegakan hukum, advokat mengalami dilema moral yang dapat menyeret advokat untuk melakukan perbuatan tidak terpuji. Untuk yang kedua, standar etika yang telah ditetapkan oleh asosiasi advokat atau pradi itu seringkali dilanggar oleh advokat, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri, integrasi yang berkaitan dengan klien, rekan sejawat, maupun penanganan perkara. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti atau dilaporkan ke Komisi Pengawasan Organisasi Advokat maupun Dewan Kehormatan, baik karena solidaritas maupun pemakluman atau tindakan rekan sejawat. Ketiga, banyaknya pelanggaran kode etik yang tak tertangani, salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan internal, tidak berjalannya pengawasan antar advokat, dan tiadanya pengawasan oleh lembaga lain. Untuk jurnal yang ketiga adalah dengan judul Penerapan Biaya Kualitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Klien. Studi kasus ini pada kantor advokat dan konsultan hukum BAP Madiun oleh Linda Nurenda Santi, Elva Nuraina, dan Nur Wahyuning Sulistiyowati. Dari kesimpulan penulis ialah berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pada kantor advokat dan konsultan hukum BAP Madiun, aktivitas pengendalian kualitas yang sudah dilakukan diantaranya perbaikan kantor, pemeliharaan dan perbaikan alat kantor, perbaikan kantor, akomodasi konsultasi, dan antisipasi peninjauan ulang kasus tenaga kerja sekretaris, dan antisipasi pengerjaan ulang kasus. Aktivitas tersebut menghasilkan biaya-biaya yang dikelompokkan menjadi biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan internal. Hal-hal ini sudah dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan klien di kantor advokat dan konsultan hukum BAP Madiun. Namun, penulis juga menemukan suatu temuan bahwa tidak terdapat pelaporan biaya kualitas. Memang ada biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum. Biaya tersebut hanya
dimasukkan dalam format laporan keuangan yang berkesinambungan secara umum menggunakan anggaran yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembuatan laporan biaya kualitas secara khusus agar pihak BAP mengetahui beberapa besar biaya kualitas yang sejauh mana mengendalikan dan perencanaan biaya kualitas tersebut dapat meningkatkan. Jurnal yang keempat ialah dengan judul Pengembangan Legal Service dan Legal Process pada Kantor Hukum Konvensional di Surabaya oleh penulis Budi Endarto, Fitra Mardiana, dan Muhammad Haris Murdani. Dari kesimpulan penulis yaitu hasil dari FGD, pelatihan dan pengenalan penggunaan sistem informasi jasa hukum, ditemukan pemetaan kebutuhan layanan jasa hukum dari para mitra, menghasilkan layanan jasa hukum non-litigasi berbentuk legal due diligence, mengembangkan sistem informasi pada kantor hukum konvensional melalui aplikasi Firlo, berkembangnya bentuk layanan jasa hukum yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan efisiensi layanan jasa hukum yang diberikan oleh kantor hukum konvensional melalui pengembangan legal service dan legal process, yang dimana berbasis teknologi informasi. Hasil dari pemetaan tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan dan menghasilkan beberapa capaian, yaitu yang pertama, pengembangan layanan jasa hukum non-litigasi pada mitra berupa legal due diligence melalui pelatihan dan memberikan kesempatan bagi mitra untuk mengembangkan alternatif layanan jasa hukumnya. Yang kedua, penggunaan sistem informasi Firlo menjadikan layanan jasa hukum yang diberikan oleh mitra semakin cepat dan efisien. Pengembangan layanan jasa hukum dapat meningkatkan pendapatan dan efisiensi pada kantor hukum mitra melalui pengembangan legal service dan legal proses berbasis teknologi informasi. Untuk yang terakhir, jurnal terakhir yaitu implementasi kewajiban advokat dalam menjaga rahasia klien. Studi ini di kantor advokat Johnny Vianto dan partner Lardi dan Partners and kantor sekretariat dengan Dewan Kehormatan Daerah DKD Pradi Jawa Timur oleh penulis Maharani Roya Ananta. Yang dimana kesimpulan dari penulis yang pertama adalah implementasi kewajiban oleh advokat dalam menjaga rahasia klien dari kantor advokat Johnny Vianto dan partner dan Lardi dan partner sudah menerapkan ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Yang kedua, kendala yang dihadapi advokat dalam menjaga rahasia klien adalah sebagai berikut. Yang pertama, kantor advokat Johnny Vianto dan partner terdapat kendala eksternal, yaitu terletak pada klien dari kantor Johnny Vianto dan partner yang tidak bisa menjaga dan membatasi informasi yang dibicarakan ke publik. Yang kedua, kantor advokat Lardi dan Partners sama dengan kantor Johnny Vianto dan Partner, yaitu kendala eksternal bahwa informasi keluar ke pihak lain karena klien sendiri. Selain itu, ada perasaan tidak enak untuk menolak apabila pada saat menunggu sidang di pengadilan ada rekan atau klien yang ingin membaca berkas dan ada yang terkena tekanan-tekanan dari pihak lawan. Sekian dari beberapa jurnal yang saya baca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.